Percaya tidak, dulu ada mobil convertible di Indonesia yang begitu disukai, sampai-sampai orang kaya berebut memilikinya. Salah satu yang paling diburu adalah WIWI Karmann Ghia, mobil coupe convertible klasik dari Eropa yang bukan sekedar tampilannya saja yang memikat, tapi juga punya cerita, status, dan keunikan teknis yang membuatnya tetap jadi legenda otomotif. Bagaimana sejarahnya? Tonton sampai selesai. Ada banyak mobil Eropa dan Amerika yang berseliweran di jalan-jalan Nusantara sejak dekade 1920 hingga 1970-an. Akan tetapi, tidak banyak yang tersisa dalam keadaan bagus, atau bahkan sebagian besar sudah benar-benar hilang dari peredaran. Terlebih saat pasar mobil mulai tergerus merek-merek Jepang, beberapa jenama mobil Eropa dan Amerika perlahan mundur dan hanya dimiliki oleh segelintir orang. Dari beberapa jenama tersisa itu, WIWI Karmann Ghia adalah salah satu legenda karena bukan hanya ketahanannya yang teruji, tetapi juga kecantikannya. Inilah mobil yang jadi primadona di era 50-an Nusantara. Karmann Ghia, WIWI seksi nan langka. Oh ya, nama Karmann Ghia sendiri terbentuk dari dua nama yang disatukan, Karmann dan Ghia. Perusahaan Karmann didirikan oleh pengusaha Jerman Wilhelm Karmann yang membeli bengkel bodi Kochsbilder Klages pada awal abad 20 di Osnabrück, Jerman. Karmann kemudian dikenal membuat bodi mobil khusus, coupe, convertible, dan kerjasama dengan banyak pabrikan, termasuk Volkswagen. Sedangkan Ghia adalah rumah desain mobil dari Italia, Carrozzeria Ghia, yang punya reputasi sebagai desainer bodi mobil mewah, klasik, dengan sentuhan Italia dalam melakukan bodi dan estetika. Dalam perjalanannya, Karmann mengajak Ghia untuk mendesain sebuah bodi yang akan dipasang di chassis dan tenaga WIWI Beetle dan kemudian tipe 3 untuk membuat mobil yang tampil gaya tapi dasarnya masih sederhana. Mereka lalu merencanakan bisnis, dan mempelajari pasar selama beberapa waktu. Lalu, prototipe pertama Karmann Ghia muncul sekitar tahun 1953, disusul produksi massal pada 1955 dengan model tipe 14 coupe. Inilah mobil Karmann Ghia pertama yang dijual untuk khalayak. Versi convertible ditambahkan setelahnya, yakni sekitar 1957 dengan tipe 14. Lalu ada juga varian tipe 34 pada 1962 yang menggunakan dasar mekanis tipe 3 VW. Lebih modern, lebih lapang, lebih mahal. Lalu, mengapa Karmann Ghia begitu berbeda dengan mobil-mobil sedan atau coupe lainnya di masa itu? Secara desain, dibandingkan sedan atau coupe biasa pada masa 50-60-an, seperti Toyota, Ford, Chevrolet impor, juga mobil Eropa lainnya, Karmann Ghia menawarkan bentuk yang sangat melengkung, low roofline, bodi yang lebih artistik. Sentuhan Ghia membuatnya terlihat elegan, bukan hanya fungsional seperti merek-merek lain di atas. Banyak pesaing di era itu, coupe, kabriolet Eropa seperti Mercedes-Benz SL, yang tentu jauh lebih mahal, Peugeot Cabriolet, Fiat 500 atau 600 convertible, mobil sport ringan Inggris seperti MG, Triumph, juga mobil impor dari Jepang mulai muncul kemudian. Tapi keunggulan Karmann Ghia adalah kombinasi desain Ghia dan finishing bodi tangan dari Karmann, kehandalan mekanik VW dengan mesin udara belakang sederhana, serta spare part yang relatif mudah. Inilah aura eksklusif yang dinilai mahal oleh para penggemarnya. Bahkan, dibandingkan Kodok, Beetle yang jadi basis banyak bagian, Karmann Ghia memiliki bodi yang lebih artistik dan tampilan premium coupe atau convertible, meski memakai banyak bagian Beetle. Jadi ia menarik bagi yang mau tampil beda, bukan sekedar angkut orang atau kendaraan fungsi semata. Mesin awal Type 14 adalah mesin air-cooled atau pendingin udara flat 4 di belakang seperti Beetle.
Kapasitas awal sekitar 1,2 liter atau 1192 cc, kemudian ada versi 1,3, 1,5, dan menjelang akhir produksi bisa sampai sekitar 1,6 liter. Transmisi manual 4 speed, suspensi dan rangka dasar ikut dari VW Beetle untuk tipe 14 sehingga relatif sederhana, namun andal. Keunggulan lain, bodi yang dibentuk tangan di awal-awal produksinya, finishing chrome, bentuk bodi yang aerodinamis untuk zamannya, convertible option yang memberikan kesan mewah, juga perawatan yang tidak sekompleks mobil sport Eropa lain. Mesin sederhana, spare parts lebih mudah didapat dibandingkan mesin impor lainnya. Tidak ada catatan yang sangat jelas kapan pertama kali Karmann Ghia dijual secara resmi oleh importir di Indonesia, atau siapa importir spesifik pada masa awal. Dugaan ilmuwan Ghi, mobil seperti ini datang lewat jalur ekspor mobil Eropa ke Asia, impor pribadi, atau lewat distributor mobil mewah, bukan produksi atau lisensi lokal. Jika ditarik logikanya, mobil impor Eropa setelah Perang Dunia Kedua ke Asia Tenggara mulai ramai di akhir 1950-an sampai 1960-an, jadi Karmann Ghia memungkinkan masuk Indonesia sekitar awal 1960-an melalui pemilik kaya atau diplomat. Pun, harga jualnya kala itu cukup sumir untuk digali datanya, meski ada yang menyebut kisarannya setara Mercedes-Benz terbaru coupe atau Chevrolet Cabriolet. Jika dirupiahkan sekarang, kira-kira setara 300 juta rupiah untuk tipe convertible dan 175 juta rupiah untuk tipe hardtop. Ada laporan bahwa Presiden Soekarno adalah salah satu pemilik Karmann Ghia convertible paling awal di Indonesia, bahkan diklaim sebagai pemilik Karmann Ghia pertama di Asia. STNK model Karmann Ghia atas nama Soekarno, buatan tahun 1958, pernah disebut-sebut dalam sumber berita. Ada juga koleksi milik cucunya, yakni Puan Maharani, misalnya Karmann Ghia tahun 1961 yang dilaporkan sebagai aset klasik di LHKPN dengan estimasi harga di masa tertentu 65 juta, walaupun aslinya tentu jauh lebih mahal. Di masa kini, Ghia semakin langka karena produksinya tidak sebesar mobil massal. Impornya pun terhenti di dekade silam itu saja. Di antara sedikit yang tersisa, banyak yang hilang karena karat, rusak atau tidak dipelihara, membuat unit yang tersisa dalam kondisi baik jadi sangat sedikit. Mobil antik seringkali menghadapi masalah spare part, bodi korosi, top convertible yang bocor, cat yang kusam. Jika tertarik mengoleksi, Anda mungkin bisa mendapatkan Karmann Ghia lewat komunitas pecinta mobil klasik, Klub Verni Indonesia dan daerah-daerah, atau kolektor khusus yang belum tentu bersedia menjualnya, semisal Mbak Puan tadi. Karena bagaimanapun, Karmann Ghia bukan cuma mobil klasik yang cantik, tapi simbol gaya, eksklusivitas, dan sejarah otomotif di Indonesia yang berkelindang dengan masa kepemimpinan Soekarno, elit, dan perkembangan mobil impor di zaman dulu. Bagi Anda pecinta mobil klasik, punya satu Karmann Ghia berarti punya sepotong sejarah, bukan sekedar hobi. Itulah sepotong cerita tentang mahal dan menawannya Karmann Ghia, mobil legend, cantik, nan langka. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan klik tombol subscribe dan pastikan menonton video-video lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.